Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 29 Juli 2022 merupakan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Fredrik Suciadi, dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4, ayat 7 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Demi
Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu pun. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, dan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, 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 haleluya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 11 ayat 19 sampai dengan 27. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya Engkaulah Mesias, Putra Allah. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Ada satu fase dalam hidup di mana saya pernah kecewa kepada Tuhan. Saat itu usia saya masih sangat belia. Seorang ibu yang saya cintai harus menjalani perawatan di rumah sakit karena hipertensi. Waktu itu besar harapan saya agar ibu saya dapat sembuh. Derasnya untayan doa dari semua anggota keluarga dan sahabat tiada henti dipanjatkan di samping ruang perawatan ibuku. Kenyataannya, kondisi semakin buruk. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, ibuku meninggal dunia dalam usia yang sangat muda. Ia meninggalkan anak-anaknya yang masih belia. Ternyata kehidupan tidak selalu menghadirkan hal-hal manis saja. Ada masa seseorang sangat kecewa pada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Biasanya ini terjadi ketika kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapan atau usaha. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat mengalami kekecewaan besar dalam hidup dan terlebih lagi ada rasa kecewa kepada Tuhan? Bapak, Ibu, kaum muda dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Injil Yohanes yang kita baca hari ini dengan sangat jelas menggambarkan kekecewaan Marta kepada Yesus. Marta mengadu kepada Yesus bahwa Lazarus saudaranya telah mati. Dan sekiranya Yesus ada saat Lazarus masih sakit, maka saudaranya tidak akan mati. Marta percaya Yesus adalah Mesias, namun belum memahami bahwa Yesus sanggup menyelesaikan segala perkara, termasuk membangkitkan orang mati. Mungkin kita pun kadang bersikap seperti itu. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi saat mengalami masalah hidup, seringkali kita ragu apakah Tuhan Yesus akan menolong. Kita pun akan berkata seperti Marta, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati."
kita mau Tuhan segera menjawab doa kita dan segera menolong kita. Jika kita melanjutkan bacaan Injil hari ini sampai pada perikop berikutnya, dituliskan bahwa akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian saat itu juga. Langkah Yesus yang tidak datang dan menyembuhkan Lazarus saat masih sakit memiliki tujuan untuk menyatakan kepada umat manusia bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara kita berpikir atau berkehendak. Hal ini seharusnya kita mengerti, sehingga tidak memaksa Tuhan menolong kita sesuai dengan keinginan kita. Percaya kepada Tuhan bukan sekedar percaya saat segala sesuatu dalam hidup kita baik-baik saja atau sesuai harapan, tetapi juga saat hidup kita sedang suram oleh berbagai masalah. Percaya pada Tuhan berarti menyerahkan seluruh hidup kita diatur oleh Tuhan. Karena kita yakin Tuhan mengasihi kita. Dengan demikian, kita layak mengimani bahwa semua rencana Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berdoa. Yesus, Sabda Keselamatan, kami percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Juru Selamat kami. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup baik dalam suka maupun duka. Kuatkanlah iman dan harapan kami pada janji-janji-Mu bahwa Engkau adalah kebangkitan dan kehidupan. Semoga rahmat yang Engkau berikan pada kami memancarkan sukacita Injil kepada sesama untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan pengantara dan penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita semua.